Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul Scrum 1976. Menceritakan tentang seorang pria yang ingin berlibur di rumah pacarnya. Baru saja sampai, si pacar mengajaknya ke tempat barang antik. Namun anehnya, mereka malah menemukan kerangka manusia. Dan di saat itu pula, mereka mulai mendapatkan hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan pemandangan sebuah pedesaan Fly Creek yang sedang diterjang oleh badai dahsyat, di mana badai itu menerbangkan apapun, termasuk merusak aliran listrik, sehingga membuat daerah itu gelap. Saat kejadian listrik rusak, saluran listrik jatuh mendarat di lumpur basah dan menggemparkan cacing-cacing yang ada di bawahnya. Di keesokan paginya, diperlihatkan Gary Sanders adalah wanita muda cantik yang tinggal bersama ibunya yaitu Naomi dan adiknya bernama Alma. Hari itu Gary ada janji untuk menjemput pacarnya yang bernama Mick dari New York City yang baru saja tiba di desa untuk liburan. Karena membutuhkan kendaraan, Gary meminjam truk kepada tetangganya Roger, di mana dia adalah seorang peternak cacing yang kebetulan sedang bekerja di rumah Gary sebagai tukang kebun. Di sisi lain, terlihat dia adalah Mick yang tengah menaiki bus untuk sampai di desa Fly Creek. Tidak lama kemudian, Gary tiba untuk menjemput Mick. Lalu, mereka berdua memutuskan untuk mampir di restoran terdekat. It's my neighbor's truck. He runs a worm farm. Dan tentang peristiwa dadakan badai dahsyat tadi malam, kini topik itu menjadi pembicaraan hangat bagi orang-orang yang ada di sana. Mick mendengar percakapan dari salah satu pelanggan yang mengatakan lebih dari 300.000 volt daya listrik dilepaskan ke tanah dari kabel listrik yang terputus. Sungguh sangat besar, untungnya kejadian itu tidak memicu kebakaran. Mick memesan krim telur kepada si pelayan, lalu di saat dia meminumnya, betapa kagetnya Mick terdapat seekor cacing di dalam minuman tersebut. Tapi bukannya minta maaf atau dibuatkan ulang, si pelayan itu bersama seorang sheriff bernama Jim Reston malah menuduh Mick sendiri yang menaruh cacing tersebut sebagai lelucon. No business. Sesampainya di rumah, Gary memperkenalkan Mick kepada ibu dan adiknya. Lalu tanpa istirahat terlebih dahulu, Gary mengajak Mick mengunjungi toko barang antik milik Pak Tua Beardsley. Tapi sebelum mereka pergi, terlihat Roger dan ayahnya yaitu Willie memperdebatkan masalah di mana ternyata ada kiriman 100.000 lebih cacing pasir telah lolos dari bagian belakang truk. Gary, orang terakhir yang meminjam truk itu pun sama sekali tidak menyadari akan hal tersebut. Singkat waktu, setelah tiba di rumah Beardsley, tempatnya begitu sepi, pintu rumah pun diketok tidak ada yang menjawab. Gary mencoba melihat dari jendela, dan sepertinya Tuan Beardsley tidak ada di rumah. Saat ingin kembali, mereka dikagetkan oleh penemuan kerangka manusia di luar rumah. Takut terjadi sesuatu, kedua sejoli ini pun langsung melaporkannya kepada Sheriff Reston. Which way? Round the back. Akan tetapi saat mereka kembali bersama Sheriff Reston, kerangka itu sudah menghilang. Memang aneh sekali, serta Mick dan Gary dibikin bingung akan hal itu. Berpikir ini adalah lelucon, Sheriff Reston kesal, lantas dia mengancam akan menangkap Mick jika dia kembali membuat lelucon. Tuan Beardsley serta penemuan kerangka itu membuat mereka bertanya-tanya, di mana keberadaan Beardsley dan siapa orang dari kerangka tersebut. Jangan-jangan, sudahlah, jangan suzon dulu, lebih baik kita mencari informasi keluarga sekitar. Mick dan Gary bertanya kepada seorang pelayan tentang keberadaan Beardsley. Si pelayan pun menjawab, seingat dia, kira-kira dia melihat Beardsley itu sepertinya sebelum adanya badai, tapi sekarang entah di mana Beardsley berada. Kebetulan di tempat itu ada Roger sedang santai minum-minum. Mick menghampiri Roger dan dia mengungkapkan bahwa dia sangat merasa bersalah dan meminta maaf atas hilangnya cacing-cacing yang ada di truk. Roger sendiri sih nggak masalah dan sudah melupakan hal itu. Untuk menebus kesalahan, akhirnya Mick mengajak Roger memancing bersamanya dan Gary.
Tiga orang ini sepakat janjian bertemu di rumah Roger. Tapi sepertinya Roger sudah duluan ke danau. Mick dan Gary melihat kembali isi di dalam truk itu. Dan wah, bagaimana bisa kerangka itu ada di dalam truk Roger? How'd he get here? I don't know. Tiba-tiba ayah Roger mendekat. Seketika mereka pun langsung merapikannya kembali. Roger, Mick, dan Gary akhirnya bertemu di tepi danau. Namun saat mereka semuanya sudah di atas kapal, tiba-tiba Mick digigit oleh cacing yang mereka bawa untuk umpan. Dari situ Roger menunjukkan jempolnya yang putus. Dan dia bercerita bahwa sewaktu dia masih kecil, ayahnya memulai peternakan cacing. Sesekali ayahnya bereksperimen. Saat cacing-cacing itu dialiri listrik, mereka bertingkah aneh dan suka menyerang. Karena lukanya cukup serius, Mick memutuskan turun dari perahu untuk merawat luka-lukanya, meninggalkan Gary bersama Roger di perahu. Masih dilanda penasaran, ternyata Mick kembali untuk mengambil kerangka tengkorak itu. Setelahnya dia dengan ditemani Alma pergi ke kantor gigi yang ditinggalkan. Di sana mereka membandingkan giginya dengan sinar X dan memastikan bahwa kerangka itu milik Bradley. Di sisi lain, Gary dan Roger masih asik memancing. Namun di situ Roger tidak bisa menahan perasaannya bahwa dia menyukai Gary. Saat dipaksa mesra-mesraan, Gary menolak dan menjatuhkannya. Cacing-cacing itu pun mulai menyerang Roger dan menyusup ke dalam wajahnya. Tidak bisa menahan rasa sakit, Roger lari ke dalam hutan. Melihat keanehan tersebut, Gary tidak bisa berkata apa-apa. Dia pun panik dan langsung memberitahu kejadian itu kepada Mick. What is it? What happened? Sepertinya akan ada sesuatu yang entah itu apa. Sesuatu itu ditandai oleh hal-hal yang tidak baik. Entahlah apa yang sudah terjadi. Tapi sepertinya sesuatu membuat cacing-cacing menjadi liar dan menjadi seekor pemangsa. Berpikir Roger sudah kembali pulang, lantas Mick dan Gary mengunjungi peternakan cacing untuk menemukan Roger. Tapi apa ini halu atau bukan, Gary sepintas melihat Roger ada di belakang mobil. Sementara itu, terlihat Mick tidak menemukan siapapun di peternakan. Akan tetapi dia malah menemukan tubuh Willy sudah dimakan oleh sekerumunan cacing-cacing. Tentu saja hal itu membuat panik. Mereka pun kemudian mencoba kembali memberitahu Sheriff Preston. Namun ya bisa ditebak, Sheriff Preston sudah tidak percaya dengan mereka dan mengabaikannya. Let's go. Tidak menyerah, Mick dan Gary kembali untuk menyelidiki rumah Bradley. Tapi di sana tidak ada bukti yang cukup kuat apa yang menyebabkan dia menghilang. Akhirnya, Mick menyimpulkan bahwa cacing telah membunuh Bradley, tetapi dia sendiri tidak tahu mengapa mereka menyerangnya. Hampir seharian mereka beraktivitas, tentunya membuat perut keroncongan dong. Mick, Gary, Naomi, dan Alma makan siang bersama. Namun tiba-tiba pohon yang ada di samping rumah mereka tumbang begitu saja. Beruntung meskipun rumah itu hancur sebelah, tetapi anggota keluarga semuanya baik-baik saja. Mick mencoba melihat apa yang menyebabkan pohon tumbang. Dan ternyata cacing-cacing itulah yang memakan akar pohon. Dari situ, Mick baru sadar bahwa aliran listrik yang jatuh masih mengaliri lumpur yang basah. Bertindak sebagai konduktor membuat cacing-cacing tanah berperilaku agresif sedemikian rupa. Mereka mencoba membakar cacing-cacing pemakan akar pohon. Namun baru saja ditinggal sebentar, cacing itu cepat menghilang. Dari situ, Mick berspekulasi bahwa cacing takut cahaya dan hanya keluar pada malam hari. Gary, Naomi, dan Alma diminta untuk tetap aman di dalam rumah serta memberi penerangan dengan lilin. Sementara itu, Mick akan pergi mencari kayu lapis untuk menutupi atap rumah yang jebol. Roger yang wajahnya telah rusak oleh cacing, tiba-tiba menyerang Mick dan membuatnya pingsan. Roger kemudian pergi ke rumah Gary untuk mengincarnya.
Terlihat hari sudah mulai gelap. Semuanya tidak menyadari bahwa rumah mereka mulai dipenuhi oleh cacing. Alma mulai mengecek di sekeliling ruangan. Namun saat dia membuka pintu kamar mandi, ribuan cacing keluar untuk menguasai seisi rumah. Di waktu yang bersamaan, cacing-cacing itu juga mulai menyerang kota, di mana Sheriff Preston dan seorang wanita diserang dan dimakan hidup-hidup. Sama halnya dengan di tempat hiburan lain, para pengunjung di bar pun tidak luput dari serangan cacing pemangsa manusia. Di hutan, Mick baru saja sadar tapi masih agak sedikit pusing. Kemudian dia menyadari bahwa ribuan cacing mulai menebar teror di seluruh tempat. Saat dia kembali ke rumah, Mick menemukan sisa-sisa Naomi yang sudah dilapisi oleh ratusan cacing. Lalu saat Mick naik ke lantai atas, tiba-tiba dia diserang Roger dan mengejarnya sampai ke bawah. Beruntung Mick bisa melawan dan mendorong Roger jatuh ke dalam tumpukan cacing, yang kemudian ribuan cacing itu menelannya hidup-hidup. Satu bahaya sudah dibereskan. Kemudian Mick membebaskan Gary dan memberitahunya bahwa Naomi dan mungkin juga Alma sudah tewas. Ketika mereka mencoba lari melalui jendela, Roger ternyata masih hidup dan tiba-tiba dia merangkak keluar dari tumpukan cacing dan menggigit kakinya Mick. Mick pun mencoba melawan. Ia memukuli Roger dengan senter sampai tewas. Agar tetap aman, Mick dan Gary berlindung di tempat yang bagus, di mana mereka berdua nangkring dan beristirahat di sebuah pohon hingga besok pagi. Setelah keduanya terbangun, mereka menyadari semua cacing-cacing sudah menghilang. Kemudian seorang tukang reparasi memberitahu mereka bahwa listrik sudah pulih kembali. Tepat di waktu bersamaan, ternyata Alma berhasil selamat dan bersembunyi di dalam sebuah peti. Gary dan Mick sangat senang melihat Alma masih hidup. Mereka berdua bergegas masuk ke rumah untuk menemuinya. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Scrum. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.